Selamat pagi. Sebelumnya saya Selamat. perkenalkan diri, nama saya Umar Mukas Pratama, NIM Ah, 2019 052108 dari Prodi Ilmu Pemerintahan UMY 2019. Ini dengan Bapak Aris Sofyan, Kepala Urusan Keuangan Pekon Talangrejo, ya Pak. iya ya benar. Kecamatan Kota Gung Timur, Kabupaten Tagamus, Lampung. Ya, Ini kita lewat Zoom karena memang posisi saya sudah berada di Jogja. Saya ini ada tugas dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Diminta untuk menanyai tentang program penyaluran dana bansos keuangannya terutama. Nah, oke, langsung saja saya ingin menanyakan bagaimana proses penyalurannya gitu, sejak kapan, dan juga besarannya ada berapa dari pemerintah yang diberikan untuk Pekon Talangrejo ini, dan kemudian realokasinya bagaimana itu, coba mohon dijelaskan. ya gini Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Sofyan. Saya kaur keuangan di Pekon Talangrejo. Nah, untuk bantuan dari pemerintah ini kan ada beberapa macam. Iya. Nah, itu besarannya beda-beda dan cara penyalurannya juga beda-beda sesuai dengan bantuannya. Oke. Untuk dari pemerintah pusat, bantuan yang diterima oleh warga kami, masyarakat kami, itu berupa bantuan pangan non-tunai sebanyak 24 kpm. Terus bantuan PKH Ya. itu sebanyak 93 kpm. Terus bantuan sembako Covid itu sebesar 46 kpm. Terus BST, bantuan sosial tunai, itu sebesar untuk tahun 2020 sebesar 115 kpm. Nah, untuk tahun 2021 itu ada pengurangan. Jadi tinggal 98 kpm. Gitu. Coba dijelaskan Pak, KPM itu mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu tuh KPM itu apa Pak. KPM itu keluarga penerima manfaat. Artinya orang yang mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut itu disebut KPM. Keluarga penerima manfaat dari bantuan tersebut, Mas. Nah, itu beberapa bantuan yang bersumber dari APBN pusat melalui Kementerian Sosial. Itu Nah, untuk bantuan langsung tunai BLT dana desa yang yang sumber dananya dari anggaran dana desa itu sebesar 81 kpm untuk tahun 2020. Kalau untuk 2021 ini masih dalam penyusunan anggaran, Mas. Oh gitu ya. Ya. Itu untuk KPM sendiri yang mendata siapa? Atau itu memang dari sensus atau gimana? Untuk KPM semua ini kan bantuan langsung dari Kementerian Pusat, itu yang mendata dari pihak Pekon dibantu dengan Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial. Oh, Nah, iya. pusat kesejahteraan sosial yang ada di Pekon itu namanya Puskesos. Dia yang mendata orang-orang yang layak dan tidak layaknya dibantu dengan aparat kadus di tempat kami. Nah, nanti di pusat diverifikasi. Nah, terus data-data itu nanti muncul, Mas, yang layak dan tidak layaknya. Itu syarat-syaratnya apa aja Pak yang untuk
dapat menerima bansos? Syarat-syaratnya itu kan warga tetap yang ada di pekon kami. Ya. Nah, buktikan dengan KK. Terus ada ada beberapa kriteria itu, Mas. Ya. Ada salah satunya adalah dia tidak berpenghasilan lebih dari 1 juta per bulannya. Terus kan ini bantuan bantuan terdampak COVID ya. Nah, terus dia yang pekerjaannya terdampak dengan COVID. Terus keluarga yang rentan sakit. Terus warga di bawah garis kemiskinan. Oke. Untuk pekerjaan yang terdampak COVID itu seperti apa aja, Pak? Kan sepertinya banyak gitu. Nah, itu kalau misalnya ada yang lolos atau tidak lolos itu seperti apa biasanya pekerjaannya? Misalnya pekerjaan ini itu masuk kriteria, yang ini enggak. Itu bagaimana menentukannya? Oh ya. Pekerjaannya misalnya kan pedagang. Ya. Nah, ini sebelum pandemi COVID ini kan perdagangan mereka ini terhambat karena kan sosialisasinya terbatas, Mas. Nah, ruang sosialisasi maksudnya orang-orangnya itu kan dibatasi gitu untuk beraktivitasnya. Nah, terus petani karena dia susah untuk mendagangkan hasil pertaniannya, nah itu terdampak juga, Mas. Nah, terus ojek, jasa angkutan masa itu, terus buruh bangunan gitu. Kalau yang tidak terdampak itu kan PNS gitu kan, walaupun dia ruang lingkupnya dibatasi, ya tetap aja menerima gaji gitu, Mas. Terus untuk kriterianya yang tadi ada ini ya, ada besarannya beda-beda ya, Pak ya, besarannya? Ya, besarannya beda-beda. Bahkan itu yang dapatnya segini, yang seperti apa, yang ini seperti apa gitu. Oh ya, siap. Untuk bantuan pangan non tunai itu nilainya ini yang dari Kemensos yang dari APBN pusat ya, Mas, melalui Kementerian Sosial ya. Ini kan ada 4 kriteria. 1 BPNT, bantuan pangan non tunai. 2 PKH. 3 sembako COVID. 4 bantuan sosial tunai. Nah, ini kami jelaskan, Mas. Ini untuk bantuan di tahun 2020 ya, Mas ya. Iya. Kalau untuk 2021 ini kan masih tahap pengajuan ini. Biasanya sekitaran bulan 2 bulan 3 itu, Mas, keluarnya. Bulan Maret ya. Ya, tapi kalau untuk BPNT, ini, Mas, kalau yang untuk dari pusat ini udah turun semua. Untuk untuk tahun 2020 untuk tahun 2021 di bulan Januari ini udah turun semua. Keempat bantuan yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk bantuan langsung tunai dari BLTDD dari desa, BLTDD tahu, Mas? Itu bantuan dari desanya itu ya? Ya, yang dari desa itu belum, karena kami masih penyusunan anggaran, Mas. Oh gitu. Tapi itu tahun ini lebih banyak paling, Pak ya? Gimana? Tahun ini lebih banyak kemungkinan. Enggak, Mas, paling. Enggak. Kalau perhitungan perkiraan saya tidak jauh dari yang saya dari anggaran tahun 2020, Mas. Oh gitu. Oke, coba lanjut, Pak. Nah, ini untuk bantuan pangan non tunai sebesar 24 KPM itu nilainya 200.000. Untuk penyalurannya dari pusat ditransfer ke rekening masing-masing, ke kartu masing-masing. Dia kan mempunyai kartu, namanya kartu BPNT.
Nah, dia cara pengambilannya nanti dana uang yang dikirim dari pemerintah pusat melalui kartu yang masuk ke rekening yang mereka punya, itu nanti mengambil ditukarkan dengan sembako. Sembako di e-warung di masing-masing tempat yang sudah ditunjuk sama sama KPM dan Dinas Sosial, Mas. Itu berupa beras 15 kilo, terus kacang hijau, terus kentang, sayur-sayuran gitulah. Itu bisa bervariasi tiap minggunya, tiap bulannya gitu, Mas, bisa ganti gitu. Cuma kalau untuk beras dan telur itu wajib, itu wajib ada. Nah, untuk sayurannya itu bisa diganti sesuai dengan permintaan KPM-nya itu. Nah, terus untuk PKH itu di masing-masing KPM itu bervariasi, Mas, tergantung tergantung komponen dalam satu keluarga. Misalnya PKH itu kan yang diprioritaskan, yang menjadi komponen utama itu ada beberapa komponen, Mas. Yang pertama harus ada anak balita. Itu nggak harus gitulah. Ada anak balita besarannya sekian, terus ada anak sekolah SD besarannya sekian, ada anak sekolah SMP besarannya sekian, terus ada anak SMA besarannya sekian. Tapi kalau kuliah nggak bisa. Oh gitu. Itu makin tinggi jenjangnya makin dikit atau makin banyak sebenarnya? Iya, makin banyak, Mas. Makin banyak, tapi pas kuliah nggak bisa malah ya, karena udah dianggap kerja gitu. Kalau kuliah ini belum masuk program Pak Jokowi, Mas. Kalau untuk sekolah. Ya, oh iya, soal wajib ini ya, wajib. Pak Jokowi itu kan sampai SMA, dari balita sampai SMA. Gitu. Itu besarannya beda-beda, Mas. Contohnya, misalnya si A itu punya anak 4. Ya. Nah, itu nanti punya anak 4, misalnya ada yang balita 1, SD 1, SMP 1, SMA 1. Sama si B yang hanya punya anak 1, masih balita. Itu dapatnya nanti bisa beda, Mas. Yang ini kemungkinan, ini contoh ya, Mas. Kalau untuk nilai pastinya kami kurang tahu, Mas, karena tiap orang itu beda-beda. Nah, ini contoh, ini misalnya si anak 1 masih balita. Nah, dia kemungkinan nerimanya hanya sekitaran 300. Tapi si A ini yang sudah punya anak 4, ini nerimanya sampai 1,5 juta ini, Mas. Gitu. Sesuai dengan komponen di keluarga tersebut gitu. Nah, itu yang untuk PKH ya, Mas ya. Cara penyalurannya ditransfer melalui rekening KPM masing-masing. Dia punya kartunya, Mas. Jadi langsung dikirimkan ya. Ya, kartunya dipegang sama setiap masing-masing KPM. Dia bisa mengambil dimanapun berada. Misalnya di Briling bisa, di bank bisa gitu. Nah, terus ini yang ketiga, Mas, untuk sembako COVID. Sembako COVID ini sama persis penyalurannya dengan BPNT tadi. Sama persis. Nilainya 200.000 dikirim ke rekening KPM masing-masing, nanti ditukarkan dengan sembako di e-warung yang sudah ditentukan gitu. Itu jumlahnya untuk pekon kami, Mas, pekon Talangrejo sembako COVID itu 46, Mas. Oke. 46 KPM. Nah, ini yang keempat, Mas, yang bantuan dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial Pusat. Ini untuk tahun 2020 115 orang. Nah, untuk tahun 2021 ini 98. Kenapa ini ada pengurangan? Ini ada beberapa warga kami yang pindah domisili, Mas.
Ya, jadi otomatis kita otomatis pengurangan gitu, karena pencocokan data itu kan ada 3 Mas. Iya. Yang satu data dari Puskesos pengajuan Puskesos tadi, yang Puskesos dari Pekon, Pusat Kesejahteraan Sosial dari Pekon tadi melalui aplikasi SIKNJ. Nah, itu dikirim ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Nah, nanti di Kementerian Sosial itu dicocokkan dengan 3 data. Yang pertama data dari Dikdukcapil. Terus data dari Puskesos data dari Pekon yang diinput oleh Puskesos tadi. Terus data dari ini Mas, statistik. Yeah. Nah, tiga itu nanti dipadankan gitu. Nah, kalau penduduknya pindah kan otomatis yang Dikdukcapil ini kan nggak sinkron nanti. Ya. Itu sinkronkan 3-3-nya. Iya, harus secara sistem dia nggak tahu saya sistemnya kayak apa tahu, cuma yang informasi yang kami dapat ya itu 3 itu dipadankan. Nanti kalau ada warga yang nicknya double, warga yang udah pindah domisilin, itu otomatis ini Mas, dia otomatis nggak sinkron gitu. Iya. Karena kan tiap Pekon, tiap kecamatan itu kan ada kode wilayah masing-masing gitu. Dia udah beda kodenya. Iya, udah beda jadi nggak sinkron gitu. Nah, itu untuk BSD itu cara penyalurannya melalui kantor pos. Nanti untuk kantor pos, KPM yang KPM yang terdata di bantuan sosial tunai itu, nanti dia mendapatkan barcode. Kertas 1 lembar itu terus ada barcode-nya. Nah, barcode itu diberikan ke masing-masing KPM. Nanti KPM tersebut datang ke kantor pos dengan membawa KTP asli, KK asli atau KK asli, terus datang ke kantor pos. Nah, nanti barcode-nya itu ditukarkan di itu dengan nilai uang 300.000. Sini 300.000. Ya? Iya. Oke. Terus ada kendala nggak Pak untuk soal penyalurannya dan pendataannya? Kendala? Iya. Kalau kendala dibilang ada, ya nggak ada. Dibilang ada, dibilang nggak ada, ya ada dikit. Kendalanya gini Mas, tapi kalau di Pekon kami nggak seberapa dapat kendala. Iya. Karena apa? Karena kan warga kami memang rata-rata pekerjaannya terdampak COVID. Ya. Nah, terus penduduk kami juga nggak seberapa banyak. Iya. Kami. Jadi alhamdulillah lah orang-orang yang pekerjaannya rentan COVID dan penghasilannya di bawah garis mampu itu tercover Mas. Karena ini sedikit jadi lebih gampang untuk kerjakan gitu ya. Iya, karena kan paketnya kita ada, terus jumlah penduduknya kecil Mas, nggak seberapa banyak. Mungkin kalau pokon-pokon lain yang jumlah penduduknya lebih dari 1.500 KK atau 2.000 KK itu lebih banyak kendala itu Mas. Terus kalau ada kritik tentang pemerintah gitu soal bantuan ini, mungkin ada apa gitu yang jadi keluh kesah gitu, kok bantuannya misalnya kayak gini, ada nggak? Atau kurang gitu atau sistemnya kurang enak gitu misalnya, ada nggak Pak? Ya kalau saya kan sebagai aparat Pekon, sebagai penyalur bantuan dari pemerintah pusat. Kalau saya pribadi, ya nggak apapun yang diberikan dari pemerintah pusat ke masyarakat kami terima. Saya terima, saya salurkan gitu. Yang penting bekerja baik ya Pak.
Iya, yang penting dari kaminya tidak menyalahi aturan dan bisa langsung dimanfaatkan oleh oleh masyarakat kami gitu, Mas. Kalau beberapa warga ini ya, Mas ya. Ya. Ada yang ini, Mas, antara bantuan satu dan bantuan lainnya, ada yang kurang puas dengan bantuan mereka gitu. Karena Misalnya, ya, coba. karena jenjang, misalnya PKH tadi yang saya sebutkan gitu kan, nilainya nggak sama gitu kan antara yang satu dan yang lain gitu kan. Pak ya itu udah pemerintah. Jadi ini sairi gitu Pak ya. Kok ini dapat lebih banyak gitu. Ada kalau gitu solusi gimana Pak solusinya kalau Bapak biasanya? Dijelasin gitu. Solusinya gimana, Mas? Ya solusi kalau misalnya ada yang protes kayak gitu gimana sama Bapak paling? Ya Pak ini. Ya dijelasin aja. Oh, kalau saya jelasinnya. Iya. Ya kalau saya kan ini program pemerintah, Pak, Bu. Kami aparat PON hanya mendata, melaksanakan program dan memastikan penyalurannya sampai ke KPM. Terus harapan apa? Oh iya apa? Tapi ini oke. Harapannya apa Pak? Terakhir nih Pak. Harapannya aja Pak. Terakhir ini dah. Harapan ya mudah-mudahan gini Mas. Ini kan bantuan pandemi COVID. Ya. Harapan kami sebagai aparat PON, kalau bantuannya ya tetap berlanjut nggak masalah. Nah cuma COVID-nya ini ya mudah-mudahan segera berakhir. Jadi kan warga-warga kami yang aktivitasnya terbatasi, terus penghasilannya terhambat, yang mengakibatkan kurang lancarnya perekonomian mereka atau perekonomian mereka itu berhenti bahkan menurun, itu bisa tertata kembali dan bisa lancar kembali gitu, bisa majulah istilahnya sesuai dengan harapan-harapan mereka gitu. Baik, jadi ya Bapak ini ya intinya ya berharap yang baik gitu dan menjalankan tugas tupoksinya sesuai yang diperintahkan ya. Iya iya. Sip. Terima kasih Pak sudah ini meluangkan waktunya.